Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minan nar wa tudkhiluhul jannah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu hudan wa rahmah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah alladzi wulida bi Makkah wa hujira bil Madinah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal warzuqna al-istiqamah wa husnal khatimah wasyafa'ah wal fawza bil jannah. Amin ya rabbal alamin. Janabal fudala wal kurama, wonten ngarsanipun para alim ulama, para kiai, wabil khusus abina wa murabbi ruhina Kiai Masduki Al-Jabalani, panjenenganipun abina wa murabbi ruhina Kiai Ahmad Sya'rani, matta'ana Allah bituli hayatihima wa nafa'ana bi'ulumaha fid dharaini amin. Para sesepuh bini sepuh, segenap pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri yang hadir di majelis yang berkah ini yang saya muliakan, Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkatnya yang saya hormati, segenap pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama dari semua unsur dan pimpinan Ganom serta lembaganya yang saya muliakan, segenap pimpinan majelis ta'lim, majelis dzikir dan majelis-majelis yang lain yang saya muliakan, panitia pelaksana yang saya hormati, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita bersama memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, karena hanya dengan limpahan rahmat, taufik, ma'unah dan hidayahnya Allah mempertemukan kita di majelis yang penuh berkah ini. Semoga pertemuan kita di majelis ini merupakan pertanda pertemuan kita dan kumpul kita bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu juludun mujannadah, fama ta'arafa minha iktalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa.
nada. Sejak di alam arwah sana sudah berkelompok-kelompok, sudah saling kenal mengenal, saling bertemu. Jika arwah kita di alam arwah sudah saling bertemu dan berhadap-hadapan, maka di dunia kita akan bertemu dan berhadap-hadapan. Tapi wa makana karaminha ikhtalafa. Kalau arwah kita di alam arwah belum saling mengenal, belum pernah berhadapan, maka di alam dunia ini kita bisa berdampingan secara fisik, tapi tidak akan bisa berhadapan. Maka sekarang banyak orang duduk berdampingan, tapi yang satu sedikit menghadap ke utara, yang satu sedikit menghadap ke selatan. Masing-masing tidak bercakap-cakap, tapi justru main HP. Ya. Dari sing madhep ngalor, siji ngidul ya siapa yang jadi. Pak Kiai ngaji yang situ chattingan. Pak Kiai merdidi ya situlah kok selfie. Ya sudah. Itu memang arwahnya dulu memang nggak kenal. Jadi di dunianya ini untuk berhadapan susah. Maka kita sekarang bisa berhadapan. Semoga ini pertanda besok kita kumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam Allah semoga tetap terlimpahkan keharibaan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tuntunan kepada kita berupa syariat Islam untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia wal akhirah. Semoga kita menjadi umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya, dan kita berhak mendapat syafa'atul uzma fi arsatil qiyamah. Tak lupa saya sampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga bersamaan dengan ridho Allah dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Bapak Ibu, malam hari ini format acaranya begitu banyak. Peringatan Hari Santri, istighatsah jimat, Maulid Nabi, yang tentunya saya tidak akan bisa mengupas satu persatu hingga tuntas. Mungkin sampai subuh nggak akan tuntas. Bicara satu poin tentang NU sampai subuh tidak tuntas. Bicara satu poin tentang Hari Santri butuh waktu berjam-jam. Bicara Maulid Nabi akan butuh waktu berhari-hari. Maka tentunya keinginan panitia semoga tidak akan terpenuhi. Karena kalau keinginan panitia itu terpenuhi, selesai sudah pengajian ini dan tidak akan ada pengajian lagi. Maka sebenarnya tujuan organisasi itu tidak akan pernah tuntas. Karena kalau tujuan organisasi sudah tuntas, maka selesailah organisasi itu dan tidak dibutuhkan lagi. Demikian pula tujuan dakwah tidak akan pernah tuntas. Kalau tuntas sudah tidak perlu dakwah lagi. Maka kita orang mukmin harus selalu kurang dan selalu haus terhadap kebaikan. Kita tidak boleh puas terhadap satu kebaikan, karena kepuasan terhadap kebaikan akan berhenti kita berbuat baik karena sudah puas. Maka tidak boleh puas. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ingin mengawali dengan berbicara Indonesia. Indonesia, negara yang kita cintai ini
merupakan satu-satunya negara yang sangat subur untuk mengembangkan ajaran Islam ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Islam ahli sunnah wal jamaah terbesar di seluruh dunia itu tidak di Timur Tengah, tidak di Eropa, tidak di Afrika, tidak di negara-negara Islam, tapi justru di negara Indonesia, negara Pancasila. Aneh betul. Islam lahir di Makkah, berkembang di Madinah, tapi umat Islam terbesar di Indonesia. Sunnah Rasul subur makmur di Indonesia. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ilmu tentang keislaman subur makmur di Indonesia. Ingin bukti? Hafid Quran seluruh dunia terbanyak Indonesia. Dulu pernah muhaddis, ahli hadis seluruh dunia yang hidup satu masa ada 5, 2 dari Indonesia, yang 3 baru dari mancanegara. Ulama-ulama Indonesia yang belajar di Makkah dulu ketika diadu keilmuannya tidak pernah terkalahkan dengan ulama-ulama Timur Tengah. Fakta saat ini Torekoh Mu'tabaroh, apapun torekohnya, yang paling subur di Indonesia Torekoh Syadiliyah yang didirikan oleh Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Asy-Syaikh Abdul Hasan Asy-Syadili. Beliau lahir di Mesir, hidup di Mesir, tapi jamaah Torekoh Syadiliyah terbesar di Indonesia. Torekoh Syadiliyah subur makmur di Indonesia, bukan di Mesir. Torekoh Qadiriyah yang didirikan oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, dari Jilan, bukan Jailani ya, tapi Al-Jilani, dari Jilan. Mana Al-Jilan? Satu daerah di Baghdad di Iran. Tapi Torekoh Qadiriyah subur makmur. Baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani begitu meriah. Di mana? Di Indonesia. Torekoh Naqsyabandiyah yang didirikan oleh Syekh Naqsyaban, Asy-Syaikh Bahauddin An-Naqsyabandi. Beliau lahir, hidup dan wafat di Soviet. Bukhara, daerahnya Imam Bukhari. Tapi Torekoh Naqsyabandiyah subur makmur di Indonesia. Kenal Ratib Haddad? Siapa yang menyusun Ratib Haddad? Asy-Syaikh Abdullah Alawi Al-Haddad. Beliau dari Yaman. Asy-Syaikh Abdullah bin Alawi Al-Haddad adalah sesepuh Alawiyin, sesepuh para habaib. Beliau beraqidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Madzhab fikihnya Syafi'i, Asy'ariyah Syafi'iyah. Habaib itu takzimnya kepada sesepuh luar biasa. Maka hampir seluruh habaib dzurriyyah Rasul, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, aqidahnya Asy'ariyah, fikihnya Syafi'iyah.
Kenapa? Karena Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wali agung, beliau akidahnya Asy'ariyah Syafi'iyah, fikihnya. Pada saat itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah sedang diobok-obok oleh aliran-aliran yang bermacam-macam. Ada Mu'tazilah, ada Wahabiyah, ada Jahmiyah, sehingga kiai-kiai kampung sama bingung. Ini gimana ini diaman kena akidah yang tidak karu-karuan seperti ini. Serangan akidah yang luar biasa. Akhirnya kiai-kiai kampung minta amalan kepada Syekh Abdullah Alawi Al-Haddad. Kemudian Syekh Abdullah Alawi Al-Haddad menyusunlah Ratib Al-Haddad, dijazakan kepada para kiai-kiai di sana. Akhirnya para kiai-kiai mengamalkan Ratib Haddad. Alhamdulillah, al-aqidah az-zaighah, aqidah-aqidah yang nyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah nyimpang semua. Kuatlah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ritual batiniah untuk menjaga eksistensi aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kiai-kiai kita, para kiai-kiai NU, mayoritas pengamal Ratib Al-Haddad. Bahkan pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu rutin baca Ratib Haddad. Muhammadiyah dulu Ratib Haddad pada zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apa fadilah dari bacaan Ratib Haddad? Di mana ada tempat dibacakan Ratib Haddad, insya Allah akidahnya akan aman, masyarakatnya aman dari kebakaran, masyarakatnya aman dari pencuri. Itu fadilah Ratib Haddad, bisa dicoba. Ya, kalau ada ratiban, ya rata-rata orang Ahlussunnah wal Jamaah dikarang disusun oleh orang Yaman, tapi jamaah Ratibul Haddad marak di Indonesia. Sampean kenal sholawat nariyah? Siapa yang ngarang sholawat nariyah? Syekh Ibrahim At-Tazi. Mana rumahnya Syekh Ibrahim At-Tazi? Ibrahim At-Tazi adalah orang Maghribi. Mana Maghribi? Maghribi itu Maroko. Allahumma sholli salatan ka wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Ini yang menyusun adalah al-alim al-allamah al-arif billah as-sayyid Ibrahim At-Tazi, sehingga sholawatnya disebut sholawat At-Taziyah. Sholawat At-Taziyah karena dikarang oleh Ibrahim At-Tazi. Tapi ada yang menyebut sholawat An-Nariyah. An-Nariyah niku maknanya bangsa geni, bukan sholawat kebakaran. Kenapa disebut sholawat An-Nariyah? Saking mustajabnya, saking mujarabnya sholawat ini, jika dibaca dengan ikhlas, dengan kesungguhan hati, maka semua hajat cepat berhasil, sebagaimana api membakar kayu yang kering, kerupuk habis. Maka disebut sholawat nariyah. Koyo api ngobong kayu garing. But. Ini dari Maroko, dari Maghribi. Tapi jamaah sholawat nariyah subur di Indonesia.
Kenal Maulid Simtud Duror? Pak jenengan sering maca Maulid Simtud Duror, ditulis oleh al-alim al-allamah al-arif billah As-Sayyid Ali bin Muhammad bin Husain. Mana rumahnya? Hadramaut. Mana Hadramaut? Yaman. Tapi Maulid Simtud Duror begitu subur. Ketika dibaca Maulid Simtud Duror yang hadir puluhan ribu. Di mana? Di Indonesia. Siapa yang baca? Habib Syekh. Kalau Habib Syekh sudah hadir, Masya Allah. Saya pernah undang di desa saya Badas, yang hadir puluhan ribu. Masya Allah, subhanallah. Kalau sudah Habib Syekh hadir, jamaah itu hadir sejak sore sudah datang di lapangan. Disiapkan tempat wudhu. Kalau nggak gitu, sakremannya nggak salat. Ada jam 3 terus matoi panggonan. Itu Simtud Duror luar biasa Indonesia. Maulid Al-Barzanji yang dikarang oleh As-Sayyid Ibrahim Al-Barzanji Barzong, satu daerah di Irak. Demikian pula Maulid Ad-Daibai, orang Irak yang baca, yang ngarang, yang nulis orang Irak. Tapi Irak hampir tidak pernah terdengar bacaan Barzanji, hampir tidak pernah terdengar bacaan Maulid Ad-Daibai. Tapi di Indonesia sampai di pelosok-pelosok kampung berjanji Ad-Daibai, di mana ada tempat dibacakan Maulid Nabi, insya Allah tempat itu aman. Di mana ada tempat diadakan peringatan Maulid Nabi, insya Allah hati masyarakatnya akan lunak dan mudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya kenalan di Jombang. Dia berdakwah di masyarakat yang sangat awam. Wongnya atos, ngerti atos gitu? Keras bagaikan batu. Pecudi, pemabuk, luar biasa. Dia kebingungan bagaimana saya bisa berdakwah di daerah ini. Akhirnya tiap bulan Rabiul Awal diadakan maulid besar-besaran. Tiap bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah hatinya masyarakat lunak. Yang dulu tempat pecudi, tempat pemabuk, sekarang satu kampung sudah puluhan yang hafal Al-Quran. Sekarang sudah menjadi daerah yang santri, yang luar biasa. Kenapa Indonesia yang asalnya animisme, Hindu, Buddha, tapi sekarang menjadi negara Islam terkuat di seluruh dunia? Karena tokoh-tokoh awal yang masuk ke Indonesia berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seneng istighosah, seneng maulid, seneng baca roleh, seneng baca sholawat nabi, pencoleng, penjahat tunduk. Pinter kiai Indonesia, boten langsung sugi neraka. Nek ngaji nyantai, ora titik-titik bid'ah, syirik, neraka, melayu kabeh. Gimana? Kiai Indonesia niku Masya Allah alus e. Gurung gelem jak salat ya ora usah salat, wong urung gelem piye. Arep gelem jak salat ya jak yasinan. Jam Yasin.
Mereka belum sholat tapi yasinan. Angin sama nek wis yasinan wis sholat. Orang mesti. Nggih mboten? Jangankan di Gorontalo, di Kediri Jawa Timur. Jangankan Kediri Jawa Timur, di Kepung, di Pare, yang pesantrennya itu terbanyak seluruh dunia. Bukan hanya seluruh Indonesia, karena pondok pesantren terbanyak seluruh dunia itu Jawa Timur. Jawa Timur pondok pesantren terbanyak itu Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri pondok pesantren terbanyak itu di wilayah Pare. Berarti Pare itu pesantrennya terbanyak seluruh dunia. Loh, saya pernah diundang ngaji yasinan. Kampung sebelah murnya kota Pare. Pare itu sangat dikenal sejak zaman Belanda, disebut Mojokuto. Saya berangkat waktu itu gerimis, hujan rintik-rintik, saya pakai motor. Maaf Bu, ada orang pakai kopiah hitam, baju putih takwa, orangnya gagah ganteng, celananya hitam, celana hitam, baju putih takwa, pakai baju hitam. Kena sorot lampu motor saya dari belakang. Tiba-tiba orang itu karena gerimis-gerimis hawanya agak dingin, minggir nih ngembong, nyamping sebelah kanan jalan. Ternyata apa? Saya mati dari kejauhan, cari tiang listrik. Setelah ketemu tiang listrik, itu Pare itu pakai kopiah hitam baju takwa. Kalau Gorontalo saya nggak tahu ya, maaf. Setelah itu gini, nggak cewek sih. Karena dia jalan, saya setelah sampai di majelis yasinan, assalamualaikum waalaikumsalam. Saya duduk manis, tiba-tiba ada orang datang, assalamualaikum. Ini kayak orang tadi. Yasinan tapi kepet. Saya berpikir, kepet-kepet toh belum yasinan. Gitu. Saya simpulkan, ternyata kalau sudah yasinan ini belum tentu sholat. Kadang masih kepet-kepet juga yasinan. Selesai yasinan, maaf, hidangan disuguhkan, ada roti, ada tela goreng segala macam. Gitu ya, pegang tela tem-tem, padahal baru pegang tela mentah, nggak cuci tangan dia. Ya Allah, tam-tam. Subhanallah. Apakah orang seperti ini kita marahi? Tidak. Coba, orang belum sholat tapi dia mau hadir di majelis yasinan. Dia belum sholat tapi mau hadir di majelis istighosah. Dia belum sholat tapi mau hadir di majelis tahlilan. Walaupun mereka belum sholat tapi iman sudah terjaga, karena di majelis itu pasti dibaca kalimat la ilaha illallah. Coba sholat tidak, yasinan enggak, tahlilan enggak, misuh tok bendina. Kapan dia baca la ilaha illallah? Dan seperti inilah karena mereka banyak berzikir, hati digesek terus dengan zikir, akhirnya menjadi lunak.
lambat laun mereka akan sadar mau melaksanakan sholat walaupun sehari semalam, sementara cuma satu waktu tiap maghrib aja. Tambah hari tambah, akhirnya genap 5 waktu. Maka nggak ada orang Indonesia itu baik mendadak langsung pinter langsung baik, nggak ada. Mesti tahap demi tahap, sedikit demi sedikit. Maaf loh, saya itu belum yakin kok yang hadir sekian banyak orang, mungkin sekitar 1000 orang ini 5 waktunya sudah istiqomah. Saya belum yakin, tapi saya bangga kalian mau hadir di Maulid Nabi, insya Allah dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tolong setelah hadir Maulid ibadahnya ditingkatkan. Maka kalau kita bicara ulama Indonesia itu keren-keren. Jadi karena di Indonesia itu ada NU yang sukanya tahlilan, sukanya istighathahan, sukanya maulidan, rojabiyah. Akhirnya Indonesia bisa seperti ini. Bayangkan andainya di Indonesia andaikan nggak ada Maulid Nabi, nggak ada peringatan Isra Mi'raj, bid'ah semua, nggak ada dalilnya. Tidak ada tahlilan, tidak ada talqin mayit, maaf, tidak ada istighatsah. Jadi apa Indonesia ini? Mungkin sampai sekarang masih diperdui orang Hindu, Buddha dan animisme. Maka ulama Indonesia dalam berjuang tidak sembarangan. NU harus dipertahankan ila yaumil qiyamah. Dan insya Allah NU ke depan akan menjadi mercusuar dunia. Sekarang di Eropa, di Afrika, di negara-negara luarnya, itu sudah berdiri pengurus-pengurus NU, berdiri PCI, pengurus cabang istimewa. Di Jepang sudah ada PCI-nya. Di Australia sudah ada, bahkan di sana sudah ada pengurus NBC dan ranting. Luar biasa. Karena semuanya merasakan. Dulu Mekah yang menjadi sentral Wahabiyah, sekarang aliran Wahabi di Mekah sudah mulai pudar. Banyak ulamanya yang sudah dipenggal oleh kerajaan. Mereka sudah mulai tertarik dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Loh, nuwun sewu, kalau Mekah itu sekarang sudah mulai tertarik ke Ahlus Sunnah wal Jamaah, kok sekarang Wahabi di Indonesia metiti loh. Kowe iki melok sapa? Ajaran Wahabi tidak relevan. Banyak yang luntur. Ulama NU, ulama Indonesia itu dalam mentarbiyah umat itu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ditarbiyah, semua dibina, semua dididik. Itu model Rasulullah. Santrinya Rasulullah itu bukan hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, orang-orang intelek. Bukan, tapi santrinya Rasulullah ada yang kalangan intelektual, ada kalangan konglomerat, ada kalangan orang-orang primitif, desa Kluthuk, orang Badui, orang Arabi, semua dibina oleh Rasulullah dengan cara yang sangat halus dan santun, persis dengan kiai-kiai Indonesia. Kita syukur di Indonesia itu kiai-kiai Indonesia itu rata-rata ilmunya standar. Apa artinya standar? Lek masyarakatnya si goblok-goblok, si bodoh-bodoh. Ini ku karo Gusti Allah biasanya dikirimi kiai sing ilmune dhuwure titik. Seperti ini. Coba sampean survei, saya sudah membuktikan di mana-mana ini. Jadi kalau ada kiai kok ngilmune cumpeng,
baca istighosah karo kabeh, jangan salahkan kiainya. Iku masyarakatnya luwih nemen sih. Ini adanya di Indonesia, Pak. Jadi kalau masyarakat itu masih sangat awam, oleh Allah tidak dikirimi orang alim. Wong alim ini masyarakat yang sangat awam mesti gak telaten. Mutung iki kok. Tapi dikirimi karo Gusti Allah kiai sing ilmune dhuwure titik. Pokok iso maca pego, iso maca khutbah wis dadi kiai. Wis ora iso maca kitab kuning ritek gak masalah. Iso maca pego, iso maca khutbah. Senajan rapatek fasih, ya sudah jadi kiai. Masyarakatnya luwih nemen. Nanti ya masyarakatnya semakin tambah pinter, semakin tambah pinter. Allah mengirimkan ulama, mengirimkan kiai yang ilmu di atasnya. Dhuwure mana? Masyarakat sini sudah banyak pengajian, sudah hidup. Allah kirimkan Kiai Mas Duki. Allah kirimkan Kiai Syaroni. Nanti semakin alim, semakin pinter. Allah kirim orang-orang yang lebih alim daripada Kiai Mas Duki, orang-orang yang lebih alim daripada Kiai Syaroni, orang-orang yang lebih alim daripada Pak Abdul Rahim, yang lebih alim daripada Pak Taim, yang lebih alim daripada Mbah Muslim dan lain sebagainya. Siapa mereka? Putra-putra beliau. Allahumma amin. Dikate mesti ngeten. Enten lari pondok pengaliman, hafal Al-Quran, ahli fikih. Dia datang dari pesantren, bertempat di kampung yang masyarakat masih sangat awam. Karena dia pendatang baru, ya kalah setat dengan yang lama. Kiainya yang lama itu gobloknya ramekata. Ya nggak mungkin tuh baru datang dari pesantren kemudian langsung diangkat jadi kiai. Kan melalui seleksi dulu, seleksi alamiah masyarakat, layak enggak jadi kiai. Karena jadi kiai itu bukan hanya karena ilmunya saja, iso ngomong masyarakat enggak. Lah kiai ini bodoh, dan masjid ini kiai ini bodoh. Lah pada satu saat khutbah Jumat ya, baca khutbah Jumatnya. Loh, buku khutbah yang ia baca itu doanya terakhir itu tertinggal di rumah. Bingung. Padahal itu rukun khutbah. Lah kok ngalim gampang. Buku ini karian doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minin. Selesai. Karena dia itu bodoh kiainya. Nek Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslim wal muslimat al ahya min wal amwat. Allahumma ansur man nasruddin waqdul man khadal muslimin. Ngene iki kaya-kaya khutbah ora sah. Mau saking bodone. Dungane khutbah keri. Akhirnya wayang donga matur yang jamaah nuwun sewu para rawuh. Dungane keri. Jenengan tenggo sekedap nggih kula pundhute. Jamaah padha gobloke nggih. Pulang dia hanya ambil doa khutbah, naik lagi ke atas mimbar baca doa. Sah napa mboten khutbah? Mboten sah. Kenapa tidak mualaf? Kan harus sambung. Tapi jamaahnya manut kabeh, padha gobloke. Makanya orang itu kalau bergaul, orang bodoh bergaul sama bodohnya itu nyaman. Mereka padha gobloke, wong gendeng cepet wong gendeng iso guyon. Nyaman. Awake dhewe wong waras padha wong gendeng ya ora iso guyon. Jadi Allah itu memberikan kenyamanan kepada bangsa Indonesia itu luar biasa. Lek ono masyarakat sik bodone nemen dikirimi kiai sing ya bodoh, pokok iso. Lah muni wis diangkat berarti kan wis paling pinter. Apa kelebihannya? Iso maca khutbah.
Akhirnya santri sing ngalim apal Quran bariku pelak ra tau Jumatan nang masjid dhewe mutung. Ya iki lak wong kebelet dadi kiai to. Didhawuhi karo kiai sampean kudune gak ngono. Lek enten kiai ngeten niku ya sampean parene yang omahe dijak omong-omongan sing penak. Terus omong-omong kiai mangke satu saat coba doanya ketinggalan. Mboten usah dipundhut, mbok donga ngeten mawon. Ngelak penak. Maka model kiai NU niku masyaallah luwes gitu. Kanjeng Nabi niku ya petuk wong bento-bento barang. Cobi, lah nyang masjid tok nguyuh ning jero masjid ya kurang ajar. Ya ngene iku sahabat yo kemeropok sak kemerembok. Karo Kanjeng Nabi ditahan. Ya apa to malah mbok ukrek malah penak-penak. Operator kurang penggawean itu. Wis penak. Kualitas soundnya ya seperti ini kelasnya. Masalah kiai ini ya ngene ya soundnya dhuwure titik ngono aja kepenaan. Boleh Habib Syekh lain lagi, tidak layak sound ini. Kalau saya sudah sangat layak. Jadi unyang masjid kok pipis. Ngapunten. Ini lek cara sahabat wis kudu diper ditahan oleh Nabi. Mungkin kalau bahasa Kediri, mungkin ya bahasa Jawanya. Sabar bro, aja kesusu. Sabar bro. Nggak boleh dimarahi. Ya dicuci, terus dibimbing. Kiai NU lah ngoten model. Segala macam niku dimong. Maka Kiai NU niku enek sing ngomong arek embongan. Arek ngomong jalanan. Enek sing ngomong santri-santri sing utawi iki ku cekelane kitab. Enek sing ngomong wong apalan Quran, enek sing ngomong pengumrat, enek sing ngomong arek koplak ini yang dua kiai dhewe. Ya iya ini rada koplak titik, wong pancen muridé koplak. Ngene ku ya dihargai. Jadi muridnya ya seperti itu, dimong kabeh, maka di NU tumplek, blek, lengkap. Model ngopeni wong sing rong salat enek, ngopeni wong kepet enek, ngopeni wong mendem enek. Maka secara utuh NU inilah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mergo enek kelompok Islam nyar-nyaran iki. Ngopeni wong kepet-kepet, ngene iki ra gelem. Gak gelem. Blusuk ning daerah-daerah sing awam ora ngerti apa-apa gak gelem. Tapi senengane metoli wong-wong sing wis iso salat. Terus diomongi, salatmu itu ndak seperti salatnya Nabi. Salah itu. Salatnya Nabi itu seperti ini ya. Golek wong terus mlaku-mlaku. Enek wong wis seneng donga, kirim donga, ngene ku dipetol. Itu ndak ada dalilnya. Yang bener begini, tapi orang tahu ngopeni wong sing ora ngerti donga, lha kurang ajar to. Jadi itu jenenge maling akidah. Kita harus waspada, di sekitar kita banyak maling-maling akidah. Bacakan ratib hadap, jemput maling-maling. Bacakan sholawat nariyah, kita akan kuat. Bacakan istighatsah, apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pun duwe penyono lek Mekah Madinah itu wonge pinter kabeh. Habib Zain bin Semit, ulama Ahlussunnah wal Jamaah paling masyhur di Madinah yang baru wafat baru-baru ini. Beliau pernah cerita, di Madinah itu ada satu kampung kecil, yang satu kampung itu nggak ada orang yang bisa memandikan mayit. Lawis nemen toh. Sak kampung gak enek sing iso ngedusi mayit. Akhirnya ketika ada salah satu keluarganya meninggal, cari orang di jalan. Ketepatan ada orang pakai jubah lewat. Iya sapa, Bapak? Oh iya, maaf Bapak,
saya minta tolong bisa. Ada apa? Keluarga saya ada yang meninggal. Lalu satu kampung sini tidak ada yang bisa memandikan mayat. Bapak bisa? Oh bisa. Tolong dimandikan ya. Siap. Akhirnya orang itu pun diajak ke rumah. Mana mayatnya? Ini. Sebelum dimandikan, dia keluar rumah orang ini. Lihat-lihat gimana cara memandikan mayat. Gimana ini memandikannya? Ternyata di belakang rumah keluarga jenazah itu ada sungai agak besar. Nek wong sama takkan sama nih sungai ini iso, ini malah mencurigakan. Bisa memandikan mayat? Bisa. Bisa minta tolong? Bisa. Siap. Akhirnya setelah melihat ada sungai, mana mayatnya? Ini diambil. Dan mayat ini dibopong sendirian tanpa teman. Bayangkan, nek mayatnya gede digawa ijen piye nggawane. Sangkul kok nggawa sak. Dibawa kemana? Dibawa ke sungai. Dikopiok ning kali. Lep-lep nih. Ya padha gobloke. Karena dia sendirian, tidak ada keluarga yang mendampingi, dan aliran air sungai itu agak deras. Akhirnya hanyutlah mayat itu. Kintil masalah wis. Balik nyang omahe keluarga jenazah, ditakoni, "Lah pundi mayite?" "Tadi saya mandikan lalu diambil oleh malaikat." "Oh, alhamdulillah." Udah goblok. Di Madinah ternyata masih ada seperti itu. Di Yaman, maaf, Yaman yang gue wong Islam, gedung santri, ada pengusaha bangkrut. Dia pernah mendengar ceramahnya salah satu syekh, Habib siapa sih namanya lupa. Beliau ceramah menyatakan begini, siapa yang memperbanyak baca ayat kursi, maka semua hajatnya dikabulkan oleh Allah. Akhirnya si pengusaha itu mantap dengan ijazah syekh ini, lalu dilakukan. Alhamdulillah usahanya bangkit kembali. Karena usahanya bangkit kembali, beliau sowan kepada Habib itu. Dia cerita, "Bib, alhamdulillah saya mengamalkan ijazah dari Habib. Begitu usaha saya bangkrut, gulung tikar. Sekarang alhamdulillah sudah bangkit lagi, Bib." "Ijazah yang mana?" Habib kan pernah bilang, siapa memperbanyak baca ayat kursi, maka semua hajatnya dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. "Memangnya kamu baca ayat kursi berapa kali?" "Semalam saya baca 11.000 kali." Habib, Masya Allah, Masya Allah. Batine Habib itu, aku dewi sing ijazah urung tau maca bisa. Jangan, kok kuat kamu baca ayat kursi 11.000 kali, gimana caranya? Ya gini deh, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Itu saking mantap, Pak. Di Yaman masih ada orang seperti itu. Indonesia sudah nggak ada. Jadi hati ngono aku ya kuat. Ngono kok ya mandi yo. Saking mantep. Sama melakukan ijazah apa harus dengan kekuatan keyakinan, harus dengan keyakinan yang kuat, mantap. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kembali kepada permasalahan. Jika amalan-amalan yang dari Timur Tengah kemudian bisa subur di Indonesia, ini pasti melalui proses panjang. Kalau amalan-amalan itu tidak hak, kalau amalan-amalan itu merupakan bid'ah, tidak mungkin akan subur di Indonesia. Karena ulama Indonesia itu sangat teliti dan sangat jeli. Maaf, kadang-kadang amalan itu koyo-koyo gak enek dalil. Itu Masya Allah, aja koyo ngono. Contoh, di Jawa, entah di Gorontalo, itu ada tradisi kalau setelah mengubur mayit itu enek murah ambeng sing jenenge ungkur-ungkuran. Ungkur-ungkuran. Setelah mayit diberangkatkan, terus di rumah murah ambeng, ada ambeng hidangan. Di sini ada. Namanya apa? Ungkur mergo dijiko sangka mungkure mayit. Itu kayak tradisi Jawa murni. Maka orang-orang Wahabi mengatakan ungkur-ungkuran itu bid'ah, ungkur-ungkuran itu nggak ada dalilnya. Saya jawab, nggak ada dalilnya. Apa kamu nggak tahu dalilnya? Saya nggak baca hadisnya secara lengkap, kesuwen, bodoh apa paham ya. Saya sebenarnya hafal, kitabnya juga saya bawa. Siti Aisyah. Siapa Siti Aisyah? Istri Rasulullah apa istrinya Ambo? Istri Rasul? Kira-kira ahli surga apa ahli neraka? Pasti ahli surga. Ummahatul Mukminin, ibunya seluruh orang yang beriman. Itu Siti Aisyah, tidak sembarangan. Ketika salah satu keluarga Siti Aisyah itu wafat, maka berkumpullah para wanita di rumahnya. Setelah mayat dimakamkan, maka bubarlah para wanita-wanita yang takziah itu. Persis di Indonesia. Di Indonesia itu kalau ada orang mati, ibu-ibu takziah enggak? Bawa apa? Kalau di Jawa bawa beras. Ya? Rakyat ya? Ada yang bawa gula. Ada yang bawa mie. Wah, kok tamu itu lek wedok, renes tuan rumah. Mesti bawa andul-andul. Tamu kok lana, apes. Ini gundal gandul. Kula niku niteni. Kalau hari raya itu ada tamu satu bis, saya lihat dari rumah lewat jendela. Pakai kopiah, apes, keblakin belok. Rokok mesti amblas, jajan ludes. Kurang gondol-andol. Wis kiai iku lek ketekan tamu lanang bis-bisan trek-trekan wis apes. Satu elek tak delok jilbab lumayan. Minimal gula 3 kilo urunan wong 18. Lho wadul. Lha wong wedok lumayan. Guyon dia, dia yo aja ngarep-ngarep ngono. Coba kalau takziah ngelayak gitu, wong wedok-wedok mesti nggawa apa-apa, wong lanang blas. Nah, ketika mayat itu sudah diberangkatkan, para wanita itu ketika memberangkatkan masih utuh, ngumpul.
Ketika mayat diberangkatkan, ya berangkatlah para pelayat untuk pulang. Tinggal yang tersisa keluarga dan teman-teman dekat. Ngerti nama betul? Siti Aisyah kalau ditinggal wafat keluarganya begitu. Wanita sama ngumpul semua. Setelah ngumpul semua, begitu mayat diberangkatkan, mereka sama pulang. Tinggal yang tersisa keluarga dekatnya dan teman-teman dekatnya. Mesti gak langsung mulai lereng jagongnya. Kalau sudah seperti itu, amarat biburmatin min talbinatin. Siti Aisyah perintahkan keluarga untuk mengambil satu periuk panci. Kalau dulu kuali ya, satu panci, satu kuali, satu periuk yang berisikan talbina. Apa talbina? Talbina itu dari kata laban. Laban itu apa? Susu. Labbana yulabbinu talbina, mencampur susu. Talbina itu kurma, direndam dengan susu di bubur yang rasanya manis. Enak betul kira-kira. Kurma disoi susu sampai nyonyot, enak betul. Kalau di sini bubur manis atau juruh, ya, juruh itu apa? Gula digodok dicampur santan, kelapa, ora susu lek ning kene. Kalau dimakan bukan kelapa, air kelapa enggak, karena tidak ada kelapa, tapi susu. Ini santan, juruh. Dan di sini gula, dimakan tidak pakai gula. Manis-manisnya apa? Kurma, karena tidak ada gula. Pada masa Nabi belum ada gula. Maka kalau ada orang bilang Siti Aisyah itu pernah membikinkan minuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gulanya keliru garam, sehingga rasanya tidak manis tapi asin. Kita bayangkan, nek gulane keliru ya lo rasanya kaya apa? Tapi begitu dihidangkan kepada Rasulullah dan dicicipi oleh Rasulullah, ternyata tidak manis tapi asin karena garam. Rasulullah tidak marah. Rasulullah sangat menghargai jerih payah wanita. Maka cara untuk memberitahu, Aisyah dipanggil, Aisyah, aku ingin minum satu gelas bersama kamu sayangku. Oh iya ya Rasulullah. Akhirnya Siti Aisyah pun ikut minum. Masya Allah, begitu terasa asin, Siti Aisyah menangis terseduh minta maaf pada Rasul. Ya Rasul, maafkan Rasul, gulanya keliru garam. Ya tidak apa-apa, maaf. Kadang-kadang cerita itu viral di masyarakat di kampung-kampung, padahal tidak ditemukan dalam satu pun kitab hadis, tidak ditemukan cerita itu. Satu, maaf, kitab hadis mana itu tidak ada sama sekali. Yang kedua, masa Rasulullah belum ada gula? Apalagi kalau gula keliru garam, kira-kira gula putih apa gula merah? Hah? Apa yang zaman Kanjeng Nabi gula putih? Maka bisa dipastikan cerita ini bohong, dan kita tidak boleh membuat kebohongan terhadap Rasulullah. Kata Rasulullah, man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa buat kebohongan terhadap diri saya, maka hendaknya dia siap-siap masuk neraka. Jadi tidak usah cerita itu ya, walaupun menarik, karena dongeng itu banyak yang menarik, tapi kebenarannya belum tentu dijamin. Kisah tentang Nabi Ayub, satu contoh. Nabi Ayub diuji oleh Allah, sakit, busuk badannya sampai baunya Masya Allah menjijikkan, ulatnya sebesar jari-jari.
tulang belulangnya kelihatan. Kalau akan sholat, ulatnya diambil dulu, wudhu, sholat, setelah itu dikembalikan lagi. Sampai Nabi Ayub itu diasingkan di tempat sampah. Masyarakat tidak ada yang mau mendekat karena jijik dengan baunya. Wah, itu kalau cerita itu diceritakan, Masya Allah, orang mendengarkan. Iya, Masya Allah, asik gitu. Pada cerita itu tidak dapat dipercaya. Masa ada Nabi menjijikkan? Masa ada Nabi baunya busuk? Bagaimana dakwahnya? Memang Nabi sakit, wajar. Al-a'radul basyariyah, sifat-sifat manusiawi. Tapi yang tidak menjadikan jatuhnya martabat allati la tuaddi ila martabatil aliyah, yang tidak mengurangi martabatnya yang luhur, ila nuqsanil martabatil aliyah. Lah Nabi ambune badek, Nabi bosok menjijikkan, tidak mungkin. Itu bertentangan dengan akidah kita. Itu adalah kisah-kisah Israiliyat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sakit wajar, tapi nggak sampai busuk baunya, apalagi menjijikkan. Balungnya ketok, ulernya sak di jempol-jempolan, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ini akidah kita. Maka hati-hati dengan cerita-cerita seperti ini, kisah-kisah Israiliyat. Itu bikinan orang-orang di non-muslim kadang-kadang, yang disisipkan dalam sebagian kitab-kitab kita, yang hati-hati. Jadi kembali pada masa Allah tidak ada gula putih. Maka karena itu kisah itu tidak ada dalam satupun kitab hadis, dan secara logika juga tidak cocok, maka bisa dipastikan cerita itu adalah cerita bohong, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kembali pada masalah. Jadi talbina itu susu dicampur kurma, rasanya manis dan gurih. Setelah satu panci, satu periuk didatangkan talbina, lalu thumma tubikhat tarid, dimasaklah bubur sarit. Bubur sarit itu bubur dari roti. Roti di Mekah pada saat itu tidak ada yang rasanya manis. Roti itu tawar. Kalau di bubur jadilah bubur tawar. Setelah bubur sarit itu jadi, lalu ditumpahkanlah talbina di atas bubur sarit. Maka di Indonesia muncullah jenang sengkolo. Ngerti jenang sengkolo? Jenang putih, dhuwure diwahi jenang abang. Jenang nopo? Sengkolo. Siti Aisyah ngisore jenang sarit, dhuwure disoi jenang talbina. Kok diarani sengkolo? Ngeten. Indonesia jenang sengkolo niku ya beras dibubur dicampur gula apa? Ora nek kurma. Nek kurma larang. Iki golekane angel. Ya jeneng ya beras dicampur gula apa? Wis dadi manis legi lumer enak. Sarit lah apa roti ya beras itu digodhog dikubur mlotrok. Kayak sarit. Nah, setelah masakan itu jadi dihidangkan kepada para wanita. Lalu Siti Aisyah mengatakan, "Qulna ya nisa, wahai para wanita, mari silahkan dimakan." Ketika ada kematian dan ini dimasak oleh keluarga mayit, keluarga jenazah. Maka kalau di Indonesia keluarga mayit masak-masak dihidangkan kepada orang-orang yang takziah, ada dasarnya enggak? Ada dalilnya enggak? Ada. Siapa yang melakukan? Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, at-talbina mujimmatun li fuadil marid wa tadhhabu bi ba'dil hazan.
Paham? Kalau tak waca Arab ya kesuwen. Kata Rasulullah, talbinah itu membahagiakan hatinya orang yang sedang sakit. Makanya orang Indonesia itu kalau sakit dimasakkan bubur. Bubur apa sego kemerotok? Bubur apa telur goreng? Wong lara sesek ora digekne bubur malah subi telur goreng. Kowe iki nambani apa nyengkakne? Kata Rasulullah, talbina mujimmatun li fuadil mari. Talbina, bubur, talbina itu membahagiakan, menyenangkan hatinya orang yang susah, orang yang sakit. Wa tadhabu bi ba'dil hazan, dan bisa meringankan hati yang sedang susah. Mula nek keluarga mayit dimasakne ben sudo susah. Wis kepaten kaliren gak enek panganan. Sumpek napa mboten? Dan ini dilakukan setelah mayat diberangkatkan. Inilah dalil ulama-ulama Indonesia ungkur-ungkuran. Jadi setelah mayat diberangkatkan, dihidangkan masakan untuk orang-orang yang takziah. Ngono jere gak enek dalile. Jane sing goblok ki awakmu apa kowe to jane? Bahkan tidak sedikit kalau keluarga kita ada yang meninggal dunia, kita undang tetangga kanan kiri. Ada undangan. Apa ada dalilnya undangan untuk kematian? Loh, gak ada gimana? Lihat Bukhari hadisnya, tak waca kesuwen. Ngene ae. Ada seorang lelaki dari sahabat Ansor. Itu diajak oleh Rasulullah takziah. Langsung jujuk niku napa? Langsung menuju makbar kuburan. Menjujuk di kuburan. Rasulullah nunggoni wong sing ngeduk kuburan. Rasulullah mengatakan wasi' qibala ra'si wasi' qibala rijlai. Lek duduk kuburan sing pas kencenge sirah longgarono, kencenge sikil longgarono. Aja mepet-mepet mayite dibelesakne ngono kok sedhet aja. Kon nglonggarne. Setelah dimakamkan selesai, pulanglah Rasulullah bersama salah satu sahabat Ansor. Begitu nyampe di rumah, belum sampai masuk rumah, ada seorang laki yang lelaki ini utusan keluarga mayit. Ini mayitnya lelaki meninggalkan istri, otomatis istrinya menjadi janda. Sekarang janda selalu di depan. Jadi si janda muda ini perintahkan seorang laki untuk ngundang Nabi. Kanjeng Nabi saking kuburan, dereng mlebu omah diaturi kali wong lanang. Nuwun sewu ya Rasulullah, jenengan dipun undang kalian ibu ingkang garwane meninggal kala wau. Oh nggih. Rasulullah pun langsung berangkat. Rasulullah langsung berangkat. Nek wong mari kepaten langsung undang. Kanjeng Nabi berangkat kok. Lalu di tempat itu disuguhkan daging kambing. Maka orang-orang di situ sama makan daging kambing. Rasulullah pun juga mengambil daging kambing itu dan memakannya. Berarti yang diundang cuma Rasulullah atau banyak? Banyak. Orang-orang mukmin di situ banyak dan sama-sama menikmati daging kambing. Berarti undang-undang berkematian oleh apa ora? Oleh. Ada dalilnya enggak? Ada. Lelek kowe gak ngolehi menghadiri undangan setelah kematian, itu bid'ah, itu sesat. Itu sesat, neraka. Kamu nerakakan Rasulullah. Rasulullah aja datang kok diundang dan mau makan.
Cuman ketika Rasulullah menikmati daging itu, Rasulullah mengatakan begini, ini kok saya bau daging kambing yang disembelih tanpa seizin pemiliknya. Ada kasus ini. Ini kok daging kambing kayaknya ini disembelih tanpa izin pemiliknya. Tapi Rasulullah maksud, Rasulullah tidak mungkin melakukan hal yang haram. Ini tetap halal. Lalu wanita itu dengar, tuan rumah dengar. Akhirnya tuan rumah itu klarifikasi kepada Rasulullah begini, ya Rasul, ketika suami saya meninggal, saya itu perintahkan seorang lelaki untuk kebakai beli kambing. Ternyata tidak mendapatkan penjual kambing di sana. Lalu aku perintahkan datang ke tetangga saya, karena saya dengar tetangga saya baru beli kambing. Saya perintahkan lelaki itu untuk ke tetangga saya agar mengirimkan kambingnya ke saya untuk saya sembelih dan nanti uangnya saya ganti. Ternyata orang yang saya perintahkan ke tetangga saya tidak ketemu yang lelaki, ketemu istrinya. Lalu balik lagi, dia bilang, Bu, suaminya nggak ada, yang ada istrinya. Gimana? Saya bilang, balik saja ke istrinya, mintalah kambing agar dikirim ke sini, saya ganti uangnya, saya beli. Akhirnya oleh wanita itu dikirimkan ke saya dan saya sembelih. Lah ini, enek wong wedok dodol wedhus tanpa sepengetahuan suami. Masalah enggak itu? Ya? Bapak elungo, ibu di rumah dodol-dodol sembarang. Ini wanita cerdas ini. Akhirnya jelas permasalahannya. Tapi karena tidak ada kasus sama sekali, berarti suaminya ridho enggak? Ridho. Halal enggak? Halal. Lalu Rasul mengatakan, at'imihil asir, apa itu? Asir apa-apa. Daging kambing ini juga berikan kepada keluargamu. Artinya gimana? Kalau menyembelih kambing, jangan tetangga kanan kiri diundang untuk makan-makan, tapi sementara keluarganya sendiri malah ditinggalkan. Jangan sampai. Maka muncullah di Indonesia, kalau ada kematian selamatan. Kalau kaya biasanya menyembelih sapi, ya. Di Jawa itu kalau orang kaya tinggal mati beli sapi. Kakek saya mertua meninggal langsung menyembelih sapi malam itu juga, beli sapi. Beli malam itu, disembelih malam itu. Kalau agak miskin, agak cukup begitu, ekonominya sedikit di bawah, biasanya menyembelih kambing. Kalau ekonominya lebih bawah lagi, menyembelih kambing tidak kuat, biasanya beli ayam ke Pak Rokim. Kalau ada kematian itu rezeki itu betul ayam. Ya, ada kematian nyembelih boleh enggak? Mereka yang anti, mereka mengatakan tidak ada dalilnya. Ada kematian seharusnya susah, harusnya berduka, kok malah pesta, malah makan-makan. Ini ajaran setan, setan bahmu kono. Kue wae sing ora paham, goblok. Paham? Rasulullah begitu mau makan. Nah, tapi kira riyo niku kenduren apa mboten? Mereka mengatakan nggak ada dalilnya. Oh, goblok teman-teman tuh. Gini loh, pintere ulama Jawa, pintere wong NU, pintere wong Indonesia. Kalau sholat Id itu biasanya dengan jamaah Jumat lebih banyak mana? Kalau di Jawa itu lebih banyak sholat Id, kalau di Gorontalo enggak. Sholat Jumat kadang-kadang cuma separuh, tapi kalau sholat Id sampai halaman penuh. Ini kesempatan untuk cross check para kiai. Ya ini nyawa. Duh, sing sholat Id tiba sami nih kayak.
Kalau begitu berarti masyarakat saya ini muslim semua ini. Kalau non muslim Kristen tidak mungkin ikut sholat id. Cuman banyak yang belum melaksanakan sholat. Kenyataannya jamaah Jumat tidak penuh, sholat di musola masjid tiap waktu juga tidak penuh. Nah itu orang itu tidak pernah jamaah sama sekali, tidak pernah ke musola sama sekali. Saya belum pernah tahu sholat, tapi kok berangkat berarti dia Islam. Cuman belum sadar melaksanakan syariat Islam. Ya biarinlah setahun sekali, setahun dua kali daripada sama sekali tidak. Lah ini mumpung ngumpul, ini kesempatan dikasih pemahaman tentang agama. Maka kalau khutbah Id itu biasanya agak dipanjangkan sedikit, mumpung wong-wong ngumpul. Kalau nggak begini kapan lagi? Cuman kalau jamaah dikasih tahu oleh kiainya, maaf bapak-bapak semua, nanti setelah sholat Id mohon jangan pulang dulu, karena nanti setelah sholat Id masih akan ada khutbah atau bahasa Indonesianya ceramah. Tolong dengarkan ceramahnya sampai selesai. Kira-kira uang-uang buyar apa mboten? Yakin buyar. Gelem sholat Id piro-piro kok dadak bar dipidato nih kesepet mulai. Kiai NU pinter. Caranya nggak begitu. Nuwun sewu para rawuh. Sasampunipun sholat Id disipun suwun sabar sawan tawis sampun bubar riyin, sebab mangke wonten genduren. Bertahan apa mboten? Bertahan apa mboten? Akhirnya bar sholat Id kiyaine ngaji, ceramah, khutbah, ngomong si anteng nyapa? Ngenteni murah ngono barani kadek tadi deh kowe wae sing goblok. Mula kowe golek wong angel. Dengan cara-cara seperti ini masyarakat menjadi baik, menjadi sadar. Wes kesimpulannya sama nih kalau ulama NU mantep kabeh sing dilakoni nek dalile. Sampai gak usah bingung golek dalil. Mergo petuk dalil ning kitab ya ora iso maca. Iso maca ora apa. Melok kiai-kiai beres. Kalau ada orang macam-macam, ada dalilnya enggak itu yang kamu lakukan? Ada. Mana dalilnya? Tanya Kiai Mas Duki. Itu. Yang dekat Yai Saroni ada dalilnya? Ada. Mana? Tanya Yai Saroni. Itu bagiannya kiai-kiai. Sama nggak perlu repot-repot cari dalil. Nggak mungkin masyarakat kita paham tafsir semua. Nggak mungkin masyarakat kita paham hadis semua. Maaf, sekarang bisa bahasa Arab, bisa baca Arab, tapi nggak ngerti artinya. Ngerti artinya hanya dengan terjemah, sudah nyimpulkan hukum sendiri. Bisa dipastikan salah paham. Ya hati-hati. Mulai panjenengan mendengarkan ustadz ceramah yang diangkat selalu tafsir hadis, tafsir hadis, tafsir hadis, waspada, waspada. Justru itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sambil satu contoh. Nek urung tahu roh kelenger tenang. Saman udah mengimbau. Saman kalau sholat baca bismillah enggak? Apa ada dalilnya? Kemudian dibacakan hadis begini. Coba hadis ini. An Anasin radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar
yaftatihuna sholata bilhamdillahi rabbil alamin. Hadis sahih Bukhari. Kata sahabat Anas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar itu mengawali sholat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Mantap gak hadisnya? Sahih. Berarti Nabi, Abu Bakar dan Umar baca bismillah enggak? Orang yang tidak paham, berarti Nabi, Abu Bakar, Umar kalau sholat tidak baca bismillah, karena yaftatihuna sholata bilhamdillahi rabbil alamin. Ada hadisnya Anas yang satu menyatakan begini, Shallaitu khalfan nabiyyi wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa lam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Lebih mantap ini. Aku sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti makmum Kanjeng Nabi. Di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Dan aku sama sekali tidak pernah mendengar salah satu di antara mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mereka yang anti basmalah mengatakan hadis sahih, sangat jelas bahwa Rasulullah, Abu Bakar, Umar sholat tidak membaca bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kalian semua sholat pakai bismillahirrahmanirrahim, ikut siapa kalian? Wah, kena seperti ini kelenger awal diri. Ya sama kena ngono gak iso jawab. Yakin gak iso jawab. Maaf, kiai ini paling gak iso jawab. Sama jawab ini gampang. Rasa kami dalilan. Tidak dalil. Aku melok kiaiku. Nek kowe pingin paham, takono kiaiku. Dia mungkin akan jawab, kiaimu karo Kanjeng Nabi, karo Abu Bakar, karo Umar pinter di. Kurang ajar tuh sih. Ya jelas pinter Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar. Lah kok kowe melok kiaimu gak melok Kanjeng Nabi? Tapi aku yakin nek kiaiku luwih pinter timbang dapuramu. Ngono. Ya bandingane ngono to. Kok iso lah percaya selana kiaiku lah ora percaya. Ngono kok. Tembadas niku enten. Biyen niku ning omah iku lho Ansor, nyang Mekah nyupir, mulai maca Syekh. Wis ngantemi Amalia NU, Amalia Aswaja diantemi gak karu-karuan. Tapi gimana dakwah mereka? Ning warung-warung. Ngomongnya ngene arek-arek sing tukang marung-marung, ning pinggire mbong-mbong arek koplak-koplak. Lah mbak, pengaruhi ngono. Jawab arek gampang. Sampeyan dakwah nyang aku sih Kang percuma. Aku lu wong goblok, mbok dalili ya ora paham. Percuma. Samane lek pingin ngenekne wong badas, ora usah kakean ceramah ning warung-warung. Sampean sowan Yai Najmuddin, sampean dalili Yai Najmuddin. Pokok Yai Najmuddin kenek, sampean ngenekne wong siji tok lho sak badas kenek. Rono lek wani, ket saiki tak tunggu, enggak muncul batang hidungnya. Gak wani. Karena kalau adu kuca mereka mesti kalah. Enggak ada ceritanya Wahabi menang dengan Sunni, itu tidak pernah ada ceritanya. Jadi semangat malah NU. Maaf, sama nek delok hadis niku koyok-koyok. Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar, kurang mantep piye? Lek ngawiti salat nganggo alhamdulillahirabbil alamin. Hadis sijine Anas mengatakan, aku sholat makmum Kanjeng Nabi, makmum Abu Bakar, makmum Umar, makmum Utsman. Nggak ada satupun yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada yang, nggak mendengar,
bukan enggak baca. Aku enggak mendengar salah satu mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Loh, lah apa awake dhewe maca bismillah iki piye? Ngeten. Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar niku lek salat lek ngawiti nganggo alhamdulillahirabbil alamin. Sesuai hadisnya Siti Aisyah dan Abi Sa'id Ibnul Mu'alla, yang dimaksud alhamdulillahirabbil alamin niku mboten kok kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, bukan seperti itu. Yang dimaksud alhamdulillahirabbil alamin itu adalah surat alhamdulillahirabbil alamin. Karena surat Fatihah itu oleh Rasulullah juga diberi nama dengan nama surat Alhamdulillahirabbil alamin. Surat Alhamdulillahirabbil alamin adalah surat Fatihah. Ayat 1 ayat pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman itu kalau mengawali sholat itu tidak langsung Allahu Akbar Alif Lam Mim, boten. Tapi dengan surat Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu surat Fatihah. Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Rasulullah, Abu Bakar, Umar mengawali sholat dengan alhamdulillahirabbil alamin, yang dimaksud adalah dengan surat Alhamdulillahirabbil alamin. Paham? Paham? Abi Sa'id Ibnul Mu'alla menyatakan begini, aku sholat di masjid, lalu aku dipanggil oleh Rasulullah, aku tidak menjawab. Setelah aku selesai, Bukhari, setelah selesai aku sholat, aku menghadap Rasulullah, tadi aku kau panggil, aku tidak menjawab karena saat itu aku sedang sholat. Kata Rasulullah, bukankah Allah berfirman istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum? Lalu Rasul mengatakan, la wa'alimannaka bi'azami suratin fil Qur'an. Kamu nanti akan aku ajarkan surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid. Kemudian saat itu Rasulullah mau keluar dari masjid setelah beberapa waktu. Akhirnya dipegang tangannya oleh Abi Sa'id. Abu Sa'id mengatakan, ya Rasul, katanya engkau tadi akan mengajarkan aku surat yang paling agung dalam Al-Quran. Mana suratnya? Rasulullah mengatakan, ya Alhamdulillahirabbil alamin, Yas-sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladzi utitu. Surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an adalah surat Alhamdulillahirabbil alamin. Surat Alhamdulillah disebut As-sab'ul mathani wal Qur'anul azim, dan Al-Qur'an yang agung yang diberikan oleh Allah kepadaku. Jadi Kanjeng Nabi menyebut surat Fatihah dengan surat Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kalau Nabi, Abu Bakar, Umar membaca alhamdulillahirabbil alamin dalam surat salat, maksudnya adalah membaca surat alhamdulillahirabbil alamin yang ayat pertamanya adalah bismillah. Kadang mereka menjawab lagi, bagaimana dengan hadis yang kedua? Katanya Anas tidak mendengar Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman membaca bismillah. Jawabnya gampang, itu kan tidak mendengar. Tidak mendengar itu belum tentu tidak membaca. Mungkin membaca, kamu saja yang nggak dengar. Maka atas dasar hadis ini, menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal, membaca bismillahirrahmanirrahim itu juga wajib. Cuman sunnah dibaca sirri, liri. Mulai alhamdulillahnya keras atas dasar hadis ini. Makanya tidak ada satupun ulama madzhab yang menyatakan tidak wajib baca bismillah.
Fatihah langsung alhamdulillah amin. Itu tidak ada. Kalau ada orang baca sholat tanpa bismillah, banter orang, lirih orang, justru itu yang tidak ada dasarnya sama sekali. Niku musuhnya kadang-kadang arek goblok malah. Di Malang ada orang ceramah di musola-musola. Kalau sholat gak usah baca bismillah, itu tidak ada dalilnya. Hadisnya begini, musuhnya arek embongan. Maaf Ustaz. Apa? Moro nggawa Quran. Kok sholat tidak boleh baca bismillahirrahmanirrahim? Tolong tulisan bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran dirobek saja Ustaz. Enteng-entengan lah ya. Wah tidak berani mungkin kan ngoten. Gak usah dalil-dalilan hadis-hadis. Tolong ini dirobek saja kalau nggak boleh baca bismillah. Oh ya nggak berani ngawur saja ini dirobek. Gimana kamu ini? Loh gini loh Ustaz. Saya yakin bismillahirrahmanirrahim ditulis. Ini bukan untuk hiasan Ustaz, untuk dibaca. Masa hanya untuk hiasan saja? Masa saya baca tidak boleh? Kalau nggak boleh, tolong bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran itu hilangkan semua. Macet musuh goblok dulu. Goblok ya dimusuhi. Goblok. Kelesek. Jadi nah sekarang ada orang salah paham. Di Makkah, di Madinah, Imam Masjid Nabawi, Imam Masjidil Haram, nggak ada yang baca bismillah, langsung alhamdulillahirrahmanirrahim. Wae sing rada budak. Ulama Mekah dan Madinah itu mayoritas Wahabi. Wahabi itu mengikuti mazhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Imam Ahmad Ibnu Hanbal mewajibkan membaca bismillah, tapi sunnah dibaca sirri, liri, sehingga tidak didengar oleh orang lain. Kalau mereka mengikuti mazhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal, berarti baca bismillah enggak? Baca, tapi liri ora banter. Kalau mereka masih baca bismillah senajan liri, kita makmum dengan imam yang ada di sana. Sah. Nah, Indonesia gak paham, mulai langsung gak mau cobis. Iya, ciri melok ulama Mekah Madinah, ulama yang mana? Asik-asik melok Kiai NU itu masya Allah, hujahnya luar biasa. Sampai selamatan mayit hari ketiga, ketujuh, ke-40, semua ada dasarnya. Dan semua dapat dipertanggungjawabkan. Memang ulama-ulama itu keren. Ulama itu sampai nyuwun sewu lho, lali ku iso kaya pinter. Kula niki kelingan critane Mbah Abdullah. Nah, Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang. Kiai Fakih Mas Kumambang alim-alime ulama Gresik. Niku kan beda pendapat karo Mbah Hasyim Asy'ari. Menurut Mbah Yai Hasyim Asy'ari, kentongan ning masjid-masjid musholai haram. Pendirian Mbah Hasyim. Haram. Wong nyeluk sholat ngangge kentongan kaya wong Nasrani, haram. Tapi menurut Mbah Fakih Mas Kumambang, oleh halal, gak apa-apa kentongan. Makanya orang NU itu ya ini akeh, beda pendapat wajar, tapi saling menghargai, masing-masing punya dalil. Akhirnya NU itu sing akeh melok pendapatnya Mbah Fakih Mas Kumambang. Malah dilanggar masjid kok ora enek geduke, ora enek kentongane kaya ora NU. Lah ya lucu ya. Padahal menurut Mbah Hasyim malah haram, tapi yang menghalalkan Mbah Fakih. Tapi Mbah Hasyim menghormati Mbah Fakih, Mbah Fakih menghormati Mbah Hasyim. Ketika Mbah Hasyim akan berkunjung ke Mbah Fakih Mas Kumambang Gresik, Mbah Fakih Mas Kumambang Gresik instruksi kepada seluruh masyarakat Gresik, hari ini jangan nabuh kentongan karena ada kiai yang mengharamkan kentongan mau hadir ke Gresik. Ketika Mbah Fakih Mas Kumambang akan berkunjung ke Tebuireng, Mbah Hasyim perintahkan santrinya kon gawe kentongan dada, gawe kentongan, ki nyambut enek kiai kentongan arep rene. Loh, Mbah Hasyim mengharamkan kok wani gawe kentongan. Ya beda. Wong alim ya aja mbok sedebat, malah ketelaya sampean. Juri gue kentongan haram loh, kentongan haram lagi manggil sholat. Wong iki kentongan ora lagi manggil sholat tok, ge nyambut kedatangan kiai kentongan. Iku lek teko kentongannya ditabuh dong.
Dari mana haramnya? Begitu saling menghormati, saling menghargai. Mbak Fakih Mas Kumambang ketika datang dari Mekah, masyarakat itu belum yakin kalau dia orang alim. Akhirnya dikerjain oleh masyarakat. Khutbah Jumat di dada. Khutbah Jumat di dada. Usmania dan kedua, yang khotibnya mboten rawuh. Jenengan kan khutbah di dada, gak disiapi buku jajal di sapa. Maju Mbak Fakih. Karena burung tahu khutbah, lali rukune khutbah ya apa ae. Lali ya Fakih. Tapi wong pinter wong alim ora ketara. Akhirnya di depan itu sebelum khutbah dia tanya, nuwun sewu, niki NU napa sanes? NU Yai. NU ana buktine. Napa Yai? NU iku lek khutbah mesti maca. Nek sampean iki pancen bener-bener NU mesti duwe buku khutbah. Gak ada Yai. Ayo ndi buktine? Menika Yai. Delok rukune khutbah. Hamdalah, sholawat, wasiat takwa, maca ayat Quran, semua lil mukminin wal mukminat. Kedua. Balik nih. Iya lek ngono aku wis mantep. NU kabeh nyok. Padahal nek golek ini kuas. Khutbah mulai awal sampai terakhir bahasa Arab tok, gak enek Jawane. Gek tuwa. Batine Fakih, aku mbok jajak nyonyor kowe sampai keturun kowe. Akhirnya masyarakat baru yakin Mbak Fakih ku bener-bener. Nah, Kiai itu keren-keren. Kulit dicirani Mbah Mun piyambak, Mbah Mun juga pas sowan. Kula niku biyen ning Mekah, mboten kulino nyolati mayit kula. Lah kok kula nyolati mayit, kula lali takbire ping pira? Wis salat mayit lali takbire ping pira? Saiki ora tau. Ngeten niku wong Arab-Arab teng mburi kula takoni. Antum muslim? Muring-muring. Wah, coba wong Mekah ngejak salat mayit, Mbah Mun dijokne kon ngimami, jek enom wektu niku. Kok takon sama kabeh Islam ta? Muring-muring. Takon kok Islam orang ngawur, mbak aku kafir. Ngenyak ya mau muring-muring. Mbah Mun, yes basa Jawa ya Arab sama rapahan. Sik kalem, aja muring-muring sik. Ngene lho. Aku pengin bukti. Nek pancen sampean bener-bener muslim, aku takon. Salat mayit iku takbir ping pira? Ya ping 4. Oh, nek ngono muslim tenan. Ya saya. Kiai itu keren-keren. Orang ngawur. Ora sok iso etok-etok. Iso mboten. Lek mereka iku mong aku goblok, gak duwe cara-cara seperti itu. Ora patek Jawa. Sembong wargi saklek, gak ro dasar yo ngawur wis. Sikap Mbah Wahab, satu contoh lagi. Mbah Wahab salah satu pendiri NU. Enek wong korban sapi siji kangge wong 8. Sah ora? Lah mboten sah kok. Wong sapi siji kangge wong 8. Sapi siji yo kangge wong 7. Sowan nggone Mudin sandinge. Pak Mudin, kula badhe titip korban apa? Sapi. Kangge sinten mawon? Kula, ibuke, anak kula niki. Tiyang pinten 8. Nggih mboten pareng. Sapi setunggal niku notok kangge wong 7. Kirang ke wong 7 angsal. Lek punjul kok 7 mboten pareng. Aduh Pak Mudin, masa mboten enten keringanan. Maksudnya ngeten lho, kula niki pingin mlebu swarga sak keluarga dadi siji numpak sapi. Kula bojo kula anak kula 6. Nggih mboten saged niku notok kangge wong 7. Alah Pak Mudin, anak kula sing ragil sik cilik, mosok diselempet-selempet gak sedeng. Hukum wis ngono ku gale ya gale. Iki Mudin iki bener. Tapi gak bener. Bener tapi saklek. Iki ora model gayane wong NU. Sowan kiai sijine jawab ya padha. Akhire sowan Mbah Wahab. Anu Yai. Kula niki pingin kurban sapi kangge wong 8. Pak Mudin ngarani mboten pareng. Kanggo kula mboten pareng.
Ya kula niku pengin sak keluarga numpak sapi yang swarga bareng-bareng. Anak kula niku sing cilik niku ra grisik walit. Anggit kula selempet-selempet niku masuk gak sedeng gitu. Walah sama niku pengin numpak sapi bareng-bareng ta. Nggih. Yo gak apa-apa. Angsal nggih angsal. Sapi siji kangge wong 8 angsal. Alhamdulillah. Cuman krono anak sampean niku sing ragil cilik niku lek numpak sapi ra iso munggah. Lah pripun ya lek ngoten? Sampean tambahi wedhus siji ben giance-ance. Oh nggih, siap. Coba. Sikapnya lentur, sikapnya santun, tapi tidak kehilangan prinsip. Mulai langsung nuntun wedhus gawedi. Takoni sing wedok, "Mas kok nuntun wedhus ki apa?" Ngene, Dik. Wong iki masalah ora kok ora kuat tuku wedhus, pingin numpak sapi bareng. Lah wonge sugih. Aku sowan Mbah Wahab, alhamdulillah cair, Dik. Piye, Mas? Jare Mbah Wahab, sapi siji kangge wong 8 sedeng. Oleh. Cuman anake dhewe ku sing ragil cilik, numpak sapi gak iso. Kon nguwehi wedhus giancik. Alhamdulillah, Mas. Akhirnya ayo jajal anakmu sing cilik jak nrene. Kon munggah nyang gegere wedhus gak iso. Wedhuse kegeden. Dek, wedhuse kegeden dek keduwuren piye? Saman tuku neh siji kas rada sak ngesore iki telondakan. Akhirnya malah wedhuse loro, sapine ora enek. Maka orang anu itu indah-indah. Nek gak iso ya gak iso. Apa yang dilakukan semua berdasar. Maka NU di Indonesia harus kuat. Kalau NU kuat, Islam Ahlussunnah wal Jamaah akan kuat. Indonesia negara paling aman, paling nyaman, paling tentram karena NU. Timur Tengah, maaf ya, Syekh Abdul Qadir Jilani Irak, Syekh Abdul Hasan Asyadili Mesir, Sayyid Habib Ali bin Muhammad bin Husain Hadramaut Yaman. Negara-negara itu semuanya sekarang tidak aman. Maka ajaran-ajarannya dan amaliyah-amaliyahnya makmur subur di Indonesia. Karena dengan Pancasila Indonesia aman dan nyaman. Maka kalau habaib dan ulama dari Timur Tengah banyak berdatangan ke Indonesia, apa alasan mereka? Bukan karena orang Indonesia bodoh-bodoh. Mereka ingin menitipkan ilmu Ahlussunnah wal Jamaah jangan sampai hilang. Dan untuk menitipkan ilmu Ahlussunnah wal Jamaah paling aman di Indonesia. Kalau dititipkan Timur Tengah rawan. Mereka banyak perang saudara. Indonesia tidak ada perang saudara. Alhamdulillah. Dan Indonesia bisa seperti ini juga tidak lepas jasa para kiai dan santri. Kok iso ngono? Maaf. Ketika Indonesia sudah diproklamasikan kemerdekaannya oleh Bung Karno, yang mana Bung Karno juga suka mengadakan peringatan Maulid, bahkan tidak sekali 2 kali ceramah Maulid Nabi. Akhirnya pasukan sekutu yang dipimpin oleh Inggris datang lagi ke Indonesia melalui gerbang utara Surabaya. Pasukan sekutu Inggris, Perancis, Belanda jadi satu. Jenderalnya siapa? Malabi dari Inggris. Yang ngancam Indonesia luar biasa. Akhirnya Pak Karno bingung, para pejabat bingung, sowanlah kepada Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng, minta nasihat. Akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari meluncurkan resolusi jihad. Perang melawan penjajah hukumnya fardhu ain.
disiarkan melalui radio RRI. Akhirnya dengan siaran itu para kiai dan santri, para pendekar-pendekar, para jawara-jawara NU bangkit serentak mulai dari Cirebon, semua dari Kediri, Bayi Makhrus, Cirebon, Bayi Hashim, Mbah Fuad Hashim, niku kabupaten pada gemberuduk ning Surabaya nyegat pasukan Sekutu. Akhirnya terjadilah pertempuran besar-besaran dengan senjata apa adanya. Ringkese cerita, pasukan Sekutu jeleput dalam hitungan hari. Sampai Inggris niki gumun. Inggris niku pemenang perang dunia, itu juaranya Inggris. Pemenang perang dunia kedua itu pemenangnya Inggris. Loh, musuh Indonesia nggak sampai hitungan bulan, hitungan hari jeleput, hancur lebur sak jenderale loro mati. Niku gak teko mikir Inggris. Ada apa? Ternyata itu dari kehebatan para kiai dan para santri. Kediri niku enten kiai desa. Yang Surabaya perang 10 November. Nuwun sewu. Mboten gawa senjata, gawa gedang sak cengkeh, gedang ijo sak cengkeh. Perang gawa gedang ijo iku naware piye? Sak cengkeh sing entak. Mlaku nang Surabaya. Rong dina teko Surabaya mateng. Ke Surabaya mateng. Ya pelosok Klaten Kediri. Musen mateng. Perang melawan Sekutu ya. Senjatanya apa? Gedangnya tiba itu ora donceki dimplok enggak. Udah lantene. Bus. Gedang hijau dadi rata komikir dengan hizib-hizibnya para kiai. Bom-bom yang dijatuhkan dari pesawat ceblok koyok tewel, telembuk perang meledos. Bahaya Jos Remo pesawat tempure Inggris ning dhuwur wawah arep nyeblokne bom. Bahaya Jos Remo nek ngubur ngene kupluk. Ngeten niku pesawat Inggris ning dhuwur munyer kaya kitiran. Ya pilote ngelu no. Akhirnya ceblok karepe. Mbah iki ngumur niku blok. Pesawat munyer kaya kitiran. Arep ana gak iso munyer. Mabuk wis pilote. Sampeyan jajal Pak, umurnya orang kublokmu. Ora sira sampeyan sing mumet. Mbah Jos Remo niku lek adus ten jedhik ten kali, adus ten kali. Umpama kaline mili ngulon, ora enek wong wani angon bebek ning ngisor. Nek kene diadus Mbah Yai Jos Remo, kok enek wong angon bebek ning ngisor, bebek ngombe banyu kali dibeleh ra tedas. Ora payu didolno. Nek mari kena keringetmu, Pak, empuk malahan. Mergo mengandung garam nyonyot. Itu kiai. Maka disimpulkan oleh Inggris, kenapa Indonesia kuat? Satu dengan hizibnya para kiai. Dengan hizibnya para kiai. Dengan jopo japane para kiai. Mbuh jopo iku Arab hizib, mbuh jopo iku Jawa. Nomor loro, Indonesia kuat mergo jimat. Kiai-kiai duwe jimat-jimat kesaktian luar biasa. Sabuk Ontokusumo. Wis sabukan iku dibedil misil, ditembak laka, cunyuk rokok jingkar. Buang serius kadung ngombe gotri, mbok. Makanya Inggris niku dendame karo Indonesia itu gak iso ngali.
akhirnya gawe kelompok barat itu orang-orang yang mengkafir-kafirkan jimat, mensyirik-syirikan jimat. Itu untuk melumpuhkan kekuatan Indonesia. Ngapunten, riyen kan enten wong usaha senengane golek napa? Barang nanti keris sing sakti-sakti nggih, akik sing sakti-sakti, tumbak sing sakti-sakti. Minta harga berapa pun mereka beli. Ternyata itu disetorkan ke Inggris. Sekarang jimat-jimat orang Indonesia banyak di Inggris. Apa tujuan Inggris? Untuk melumpuhkan kekuatan Indonesia. Mula wong kok seneng barang antik dodol ngono kuwi ora nek critane sugih, malah kere ya. Kualat karo Indonesia. Ojo dodol barang antik ya. Lek duwe barang sing sakti, ojo didol, temen larati. Kekno aku ae. Gak ngopo. Jadi dibet aneh disiriknya itu punya kepentingan semua itu. Bahaya. Mantra-mantra sejak langsung syirik, bukan disek toh bro, kau kira paham. Barang ngono kok langsung syirik langsung ngopo. Urusan itu keyakinan akidah. Selama kita meyakini tidak ada yang memberi manfaat dan mandarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di mana syirik kita? Di mana syirik kita? Itu hanya lantaran seperti obat. An-nafi' ad-dar, tetap Allah Subhanahu wa taala. Kiai-kiai biyen niku serbane mandi-mandi, ampo-ampo. Kiai saiki serbane apek-apek, ora ampo-ampo tapi ampek-ampek. Ini sangat beda. Lo di sembarangan karo kiai-kiai, serbane bahasa niku masyaallah saktine ra karo-karuan. Nyata. Kerise para kiai masyaallah. Sakti-sakti tidak karu-karuan. Maka karena kemerdekaan Indonesia yang bisa mengusir pasukan sekutu, itu yang punya jasa besar adalah para kiai santri, maka layaklah di Indonesia ada peringatan hari santri dan itu dijadikan hari libur nasional. Tanpa kiai dan santri entah jadi apa Indonesia, jeleput tidak karu-karuan. Saya pernah mengantar seorang syekh dan habib dari Libanon, penanggung jawab keamanan Jamiatul Masyarif. Kenapa ke Indonesia? Golek kejadukan, tapi sing gak nganggu jin, gak nganggu setan. Yang di pelayune, yang kiai-kiai. Ternyata di Libanon itu masyhur banget. Wong Indonesia itu sakti-sakti. Di Libanon masyhur. Maka kiai-kiai Libanon, syekh Libanon, habaib cari kesaktian kejadukan yang Indonesia. Boleh ngomongnya kiai sakti-sakti warnanya Kediri niku masya Allah. Bayi Badrus niku peduse dicolong tukang becak dibeli rata das. Iku sih peduse rata das. Bayi Badrus santrinya Bayai Hasyim Asy'ari. Niku Tenjonegoro. Ya hutan tawur sih budanya masjid sholat ora sandalan ora payungan belas gak teles sikil ya belas ora bledok ya iso sampeyan ten Nganjuk niku enten kiai niku lek maca kitab niku nek maca kitab ngaji terus tapi maca niku kene apa kok dipandeng sampai sak menit 2 menit obong kitab. Teman aku batin, dari aku duwe ilmu ngono, aku rawani mandiri bojoku bangkrut. Masuk karo merem terus. Karo merem yang asik lah. Jadi mandiri kita tak dipandiri terus kobong. Wen kula duwe guru ning Nganjuk. Abai guru kula niku lek ngangsu toya. Ngangsu toya niku. Ade mboten timbo tapi kerenjang. Kerenjang bolong-bolong gak ada banyu, orang bocor kok. Banyu ini panggen di jero padahal gak dilapisi plastik, ya bolong-bolong. Bosan disuntik ya cair nih. Teko mikir aku. Mula kowe iki lek gak teko mikir Kiai NU, kowe ora usah mikir. Iwas stres kowe. Gendeng kowe. Wong kowe urung mikir wis gendeng. Kan banyak orang stres itu. Buit am menyuruh-nyuruh goblok ora karo-karuan.
Masya Allah. Jadi hari santri kita peringati wajar. Tanpa perjuangan kiai dan santri, entah jadi apa Indonesia ini. Sekarang kita tinggal menikmati. Mari kita syukuri nikmat ini. Bagaimana? Dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan ahlus sunnah wal jamaah. Insya Allah kita selamat di dunia hatta fil jannah. Allahumma. Bapak Ibu, demikian yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Monggo kita nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala kita sadi berijabah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa 'alaikat tuklan wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa sallim. Allahumma qulna wal muslimin minasy syaqawati ila sa'adah wa minan nari ila jannah wa minal 'adzabi ila rahmah wa minad dunubi ila maghfirah wa minal isaati ila ihsan wa minal khaufi ila aman wa minal faqri ila ghina wa minad dhulli ila azzi wa minal ihanati ila karamah wa minad dhiqi ila sa'ah wa minasy syarri ila khair wa minal 'usri ila yusr wa minal idbari ila iqbal wa minas suqmi ila sihah wa minas sukhti ila ridha wa minal ghaflati ila ibadah wa minal fatrati ila ijtihad wa minal khidlani ila taufiq wa minal bid'ati ila sunnah wa minal jawri ila adl. Allahumma inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal wa ala al amali bit taufiq wa ala jami'i dzalika bi lutfikal muhdi ila ridha al munhi ila jannatik al mashubi dzalika bin nadhari ila wajhikal karim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbah ya Rabbah ya Rabbah ya Ghawthah ya Ghawthah ya Ghawthah ya akramal akramin ya Rahman ya Rahim ya dzal mawahibil azam. Nastaghfirul azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma nas'aluka at-tawfiqa li mahabbika minal a'mal wa sidqat tawakkuli 'alaik wa husna dhanni bik wal ghunyata amman siwak. Ilahana ya latif ya razzaq ya wadud ya qayyamatin nas'aluka ta'ahulan bik wa sirraqan fik wa lutfan syamilan min ladunka wa rizqan wasi'an hani'an mari'a wa sinnan tawila wa amalan shalihan fil imani wal yaqin wa mulazamatan fi haqqi wad din wa 'izzan wa syarafa yabqa wa yata'abbad la yashubuhu takabbur wa la 'utu wa la fasad innaka samiun qarib. Allahumma balighna wa auladana wa dhurriyyatina ilaika ya Allah. Allahumma balighna wa auladana wa dhurriyyatina ilaika ya Allah. Salimna wal muslimin min masaibid dunya wad din. Salimna wal muslimin min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma wafiqna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahli jam'iyyatina wa jama'atina li ta'atika ya Allah warzuqna wa hayatan thayyibah wal istiqamah husnal khatimah wasyafa'ah wal fawza bil jannah. Nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar waj'al akhir kalamina 'inda ya ajalina qaula manggosaran mustahlil la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tsabbit 'ilmaha fi qulubina. Allahumma minna du'a wa minkal ijabah. Faqad qulta fi kitabikal munazzal ud'uni astajib lakum. Da'awnaka ya Rabbana kama amartana fastajib du'aana kama wa'adtana walau kunna dhaluman jahula. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jazallahu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bisiril Fatihah. Wallahul muwaffiq li aqwamit thariq wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.